Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Sahabah. Kita akan membahas tentang bagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan jamuan dan juga sedekah. Kita akan masuk di dalam pembahasan tentang it'amu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. It'amu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. It'amu Abdullah ibn Amr ibn al-As, yaitu Abdullah ibn Amr bin Al-As ini adalah putra dari putra dari Amr bin Al-As. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita membahas sahabat lain, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As, putranya Amr bin As. Mengenai kisah bagaimana beliau memberikan makan atau jamuan, ya, qissatu diyafatihi radhiyallahu anhu. Jadi kisah bagaimana beliau menjamu tamunya, lil ikhwan wa ahlil amsar wal adyaf, untuk teman-teman beliau, untuk ahlil amsar, untuk penduduk di suatu wilayah dan juga para tamu. Akhraj Abu Nu'aim fil Hilya. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Khilyatul Auliya an Sulaiman ibni Rabi'ah, dari Sulaiman ibn Rabi'ah, annahu hajja fi imrati Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu beliau berhaji, Sulaiman bin Rabi'ah ini berhaji di zaman kepemimpinan Muawiyah. Muawiyah itu putra dari Abu Sufyan yang juga merupakan sahabat Nabi, yang ketika itu masuk Islam, ya, pada saat Fathu Mekah, dan beliau disebut sahabat Rasulullah, meskipun nanti ulama juga ada ikhtilaf, ya, tapi pendapat yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, Muawiyah ini termasuk sahabat Rasulullah SAW, karena definisi sahabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, itu yang dimaksud sahabat itu adalah kullu man sahiban Nabi, semua orang yang pernah menemani Nabi, ya. Di situ disebutkan sanatan aw sanataini, 1 tahun atau 2 tahun. Wa ghaza ma'ahu ghazwatan aw ghazwataini, dan pernah berperang bersama Nabi selama sekali perang atau 2 kali peperangan. Itu sahabat. Dan Muawiyah termasuk juga Abu Sufyan ayahnya, itu pernah ikut perang
Dan perang yang pernah diikuti bersama Rasulullah SAW itu adalah perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah peristiwa Fathu Mekah, ya, dan masuk Islamnya mereka itu pada saat peristiwa Fathu Mekah tadi. Jadi karena itu berdasarkan definisi tadi, maka pendapat yang kuat menyatakan bahwa Muawiyah adalah sahabat Rasulullah SAW. Bahwa kemudian nanti di dalam sejarah itu ada catatan tentang Muawiyah, itu soal lain ya. Sahabat itu manusia biasa, mereka tidak maksum. Tetapi kita tidak boleh menyerang sahabat, ya. Jadi kalau ada istilahnya itu sesuatu yang terjadi para sahabat, para ulama mengatakan yaitu istilah mereka itu adalah labsul fitan, ya, ada ujian yang pernah menimpa mereka. Nah, itulah sikap para ulama, ya, jadi supaya kita bersikap adil kepada para sahabat Rasulullah SAW. Di situ disebutkan, jadi Sulaiman bin Rabi'ah ini pernah haji pada zaman kepemimpinan Muawiyah. Jadi ketika Muawiyah menjadi khalifah. Wa ma'ul Muntasir ibn al-Haris ad-Dabi, dan beliau ketika itu bersama al-Muntasir ibn al-Haris ad-Dabi fi isabatin min qura'i al-Basrah, ya, di dalam rombongan atau di dalam grup para qurra ahli Basrah. Ahli Basrah ini adalah penduduk Irak, ya. Faqalu, kata mereka, wallahi, demi Allah, la narji'u, kami tidak akan kembali, kami tidak akan pulang, hatta nalqa rajulan min ashabi Muhammadin mardiyan, sehingga kami bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Muhammad SAW, ya, dengan penuh sukarela atau kerelaan. Yuhadditsuna bil hadisin, di mana beliau akan menyampaikan hadis kepada kami. Jadi momen ibadah haji itu adalah momen pertemuan, ya, pertemuan internasional. Dari mana-mana orang datang untuk menunaikan ibadah haji, dan momen ini juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Di mana ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia mereka datang ke Mekah, datang ke Madinah. Di sana kemudian mereka ketemu dengan para qurra, para huffaz, ya, macam-macam. Ya, termasuk Ibnu Abbas sendiri pada saat musim haji itu beliau membuka majelis di Masjidil Haram. Itu Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini kebiasaan yang terjadi. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dari Indonesia seperti Kiai Hasim Asy'ari, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, dan termasuk diantaranya adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, termasuk juga Syekh Yasin Al-Padangi. Itu mereka orang dari Indonesia yang kemudian datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat yang sama kemudian mereka talabul ilmu, ya, mencari ilmu. Ada yang kemudian kembali ke tanah air, ada yang kemudian mereka menetap di sana. Syekh Yasin Al-Padangi itu terkenal, orang dari Padang. Syekh Yasin itu, ya, di Mekah itu terkenal majelisnya, dan beliau itu disebut sebagai musnidul alam. Ini Syekh Yasin Al-Padangi. Banyak ulama-ulama ahli hadis dari berbagai penjuru dunia itu ternyata sanadnya itu mengambil dari Syekh Yasin Al-Padangi, Masya Allah. Dan beliau memiliki kemampuan lughah yang luar biasa. Banyak kitab-kitab lughah yang beliau tulis, ya. Termasuk diantaranya tentu yang paling menonjol adalah penguasaan beliau yang luar biasa sebagai musnid, ya, orang yang menguasai hadis. Nah, ini termasuk ulama hadis kontemporer yang bisa dikatakan sangat kredibel dan diakui keilmuannya, seperti Al-Allamah Al-Mutafannin Al-Hafidh Al-Ghumari, itu berguru kepada Syekh Yasin Al-Padangi. Coba bayangkan, ya, orang Maroko, orang Arab, ya, termasuk Al-Fakir punya guru Syekh, muridnya Syekh Al-Ghumari itu berguru kepada beliau, ya, berguru kepada Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi banyak ulama-ulama dari sini yang kemudian menetap di Mekah itu awalnya dari haji, ya. Di haji itulah kemudian mereka ketemu dari ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia, kemudian mereka melakukan thalabul ilmi. Nah,
Ini kebiasaan di masa lalu dan itu bertahan sampai hari ini. Ya, bertahan sampai hari ini. Ya. Nah, dulu ketika pemerintah Saudi masih belum melarang majelis-majelis itu, sekarang majelis-majelis itu kontrol oleh pemerintah Saudi. Dulu sebelum dilarang itu setiap madhab itu mereka punya, setiap madhab itu di Masjidil Haram itu mereka punya majelis, dan orang yang belajar berbagai madhab itu bisa datang, nanti ikut talaki di majelis ini, ikut talaki di masjid ini, ikut talaki di masjid ini, ikut talaki. Itu biasa di zaman itu. Ya, sampai kemudian akhirnya pemerintah Saudi ya menutup majelis-majelis tadi, ya, karena ya mulai muncul fitnah, ya, fitnah Wahabi dan sebagainya, yang kemudian selain mereka tidak boleh ada majelis di Masjidil Haram. Nah, kembali kepada kisah tadi. Jadi sahabat seorang Sulaiman, ya, yang tadi dikatakan Sulaiman bin Rabi'ah ini datang menunaikan ibadah haji, dan setelah selesai ibadah haji itu, ya, beliau ketika itu melihat Muawiyah bersama rombongan tadi, ya, rombongan Al-Qurra, ya. Jadi ini juga menarik, ya. Kebiasaan khalifah itu kalau menunaikan ibadah haji itu mereka ngajak ulama diajak haji. Termasuk diantaranya nanti kita bisa melihat bagaimana Harun ar-Rasyid ketika menjadi khalifah. Ini kalau Muawiyah tadi kan Bani Umayyah, nah Harun ar-Rasyid ini Bani Abbasiyah. Di dalam kitab Tarikhul Khulafa itu disebutkan bagaimana Harun ar-Rasyid itu 1 tahun menunaikan ibadah haji, tahun berikutnya jihad, tahun berikutnya haji, tahun berikutnya jihad, terus begitu sepanjang kekuasaan beliau ketika menjadi khalifah. Dan setiap beliau menunaikan ibadah haji, ulama-ulama itu diajak, dibiayai dari Baitul Mal, ya, dibiayai dari Baitul Mal, diajak ulama-ulama itu. Nah, dari sini kita baru paham. Jadi ulama-ulama itu diajak, itu bukan untuk pilkada atau pilpres, bukan, ya. Kalau sekarang kan ulama itu diumrohkan atau dihajikan, itu kan masuk bagian dari apa? Ya, money politik, ya tak? Kalau dulu enggak. Dulu itu kepentingannya ulama itu diajak supaya orang lain dari berbagai macam penjuru dunia tadi mereka bisa istifadah, bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama tadi. Karena mereka bisa ketemu semuanya di mana? Di tanah suci. Itu usaha dari khalifah pada waktu itu. Lah kalau sekarang kan kiai diumrohkan, kiai dihajikan, nggak ada yang seperti tadi. Misinya ya supaya mereka mendukung, kan gitu. Nah, ini bedanya di masa lalu. Ya, jadi karena itu tradisi tadi itu dilakukan di masa lalu oleh para khalifah tadi agar orang kemudian bisa istifadah, bisa mengambil ilmu, bisa belajar. Ya, karena di situ adalah tempat pertemuan ulama-ulama dari berbagai macam penjuru dunia. Nah, ini kisah yang tadi kita bisa lihat. Faqalu wallahi la narju hatta nalqa. Kemudian kata mereka, demi Allah kami tidak akan kembali sehingga kami bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yuhaddisuna bihadisin, ya, yang beliau itu akan menyampaikan kami satu hadis. Bayangkan, untuk nunggu satu hadis saja itu beliau, ya, para ulama-ulama tadi itu mereka sanggup, ya, untuk mencari satu hadis saja. Jadi mereka sanggup nunggu. Jadi ini masya Allah, ya. Falam nazal nas'alu, dan kami selalu bertanya hatta huddisna, katanya. Kami selalu bertanya, kami selalu mencari, ya, di mana sahabat Nabi itu berada. Hatta huddisna, sehingga kami diberitahu anna Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah putranya dari Amr bin As. Amr bin As itu adalah gubernur atau wali yang ada di Mesir pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian nazilan fi asfali Makkah. Jadi ketika itu kami diberitahu bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As itu nazilan fi asfali Makkah. Beliau singgah atau turun di asfali Makkah, di Mekah di bagian bawah. Maksudnya bukan di apa namanya perbukitannya, tapi di bawah. Fa'amidna ilaihi, kemudian kami sengaja mendatangi beliau, mencari.
fa idza nahnu bi thaqalin adimin. Ketika itu kata perawi hadis ini atau riwayat ini mengatakan fa idza nahnu bi thaqalin adimin, dan ketika itu kami berjumpa dengan thaqalin adimin. Di situ ada sakal, itu maknanya adalah sesuatu yang berat, tetapi maksudnya ini adalah barang-barang yang banyak sekali. Bisakalin adimin, barang-barang yang banyak sekali, ya, yang dulu orang membawa barang itu menggunakan apa? Menggunakan unta kan. Jadi kanan kirinya itu dikasih barang yang berat tadi. Lalu kemudian disebutkan di situ, ya, yartahiluna 300 rahilatin, di mana mereka itu akan berangkat dengan membawa 300 tunggangan. Rahilah di sini adalah tunggangan, ya, biasanya unta. Min hami rahilah, di antaranya ada dari 300 itu ada 100 tunggangan tadi, unta, ya. Wa mi'ata zamila. Jadi ada istilah rahilah, ada istilah zamila. Apa bedanya? Dijelaskan di sini. Jadi 100 itu berupa rahilah, 200 berupa zamilah. Nah, disebutkan di dalam syarahnya, zamilah itu adalah unta yang membawa makanan dan barang-barang perniagaan. Itu zamilah, ya. Nah, sedangkan rahilah itu adalah unta kuat yang biasanya ditunggangi untuk melakukan perjalanan, termasuk untuk memikul beban, baik itu yang jantan maupun betina, itu sama, itu disebut rahilah, ya. Ini jadi, tapi kalau zamilah itu adalah unta yang khusus untuk memikul barang atau memikul makanan. Nah, ini. Jadi kalau yang digunakan untuk tunggangan sekaligus untuk memikul beban itu namanya rahilah. Kalau yang hanya untuk memikul makanan dan barang-barang tadi disebut zamilah. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kemudian di sini disebutkan kulna liman hadza thaqalu. Ini milik siapa? Barang sebegini banyaknya ini. Ada 300 unta tadi. Ini milik siapa? Faqalu, kata mereka, li Abdullah bin Amr. Barang ini adalah miliknya Abdullah bin Amr. Fakulna akullu hadza lahu. Kemudian kami bertanya, ini semua milik beliau? Kemudian wa kunna nuhaddatsu, kami, kata perawi hadis ini, diberitahu annau min asyaddin nas tawaduan. Masyaallah, putra seorang gubernur, ya, tetapi sangat tawadhu, ya, putra seorang gubernur tapi sangat tawadhu. Faqalu, kata mereka, amma hadhil mi'a rahilatin fa ikhwanihi. 100 rahilah tadi itu milik teman-teman beliau, yahmiluhum 'alaiha. Ini yang membawa mereka. Wa ammal mi'atani, adapun 2 tadi, faliman nazala alaihi min alil ansor lahu wa li adyafihi. Jadi maksudnya apa? 100 tadi itu adalah unta yang digunakan untuk mengangkut teman-teman beliau. Dan ini juga menunjukkan sedekahnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Jadi menyediakan 300 tunggangan, 100 tadi itu ditunggangi, termasuk untuk teman-temannya kemana diajak untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Nah, ini bayangkan, ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang bisa menghajikan 100 orang, ya, satu orang, ya, bisa menghajikan 100 orang, itu luar biasa, ya. Berapa itu? Nah, subhanallah. Ini menggambarkan tentang betapa luar biasanya sedekahnya beliau. Yang kedua, 200 unta tadi itu isinya apa? Bekal makanan dan juga barang. Dan 200 itu untuk siapa? Di sini disebutkan 200 itu adalah kalau ada orang yang menemui beliau dari kalangan ahli amsor, penduduk di mana-mana, kalau mereka membutuhkan. Haji itu kan zaman dulu jangan dibayangkan seperti sekarang, ya. Makanya orang haji di zaman dulu itu sebenarnya kalau kita katakan dibilang lebih mudah itu iya, dibilang lebih sulit juga iya. Kenapa? Lebih mudah itu artinya karena orang dulu itu haji itu bisa bodoh nekat, ya, karena itu lebih mudah. Zaman kekhalifan Islam, kita lihat saja pada zaman Abbasiyah, itu yang namanya istrinya Harun ar-Rasyid itu menyediakan ada namanya Darud Diyafah, ya. Darud Diyafah itu adalah rumah singgah.
Jadi kalau sekarang itu ya kita sebut gesos lah gitu ya. Darud Diyafah itu. Bahasa Inggrisnya gesos. Jadi di setiap perbatasan kota itu dibangun gesos. Untuk siapa? Untuk musafir. Jadi nggak perlu mereka nyari hotel. Itu zaman dulu. Terus di situ itu nanti disediakan logistik. Kalau mereka butuh makan, kekurangan makan begitu. Jadi musafir-musafir itu mereka kan kalau kekurangan itu mereka berhak mendapatkan zakat, namanya Ibnu Sabil, ya kan? Jadi Ibnu Sabil itu dananya diambilkan dari mana? Dari zakat atas nama asnaf. Kemudian bagaimana cara mendistribusikan? Termasuk tadi di tempat yang namanya Darud Diyafah tadi itu disiapkan itu. Ya, logistik. Jadi kalau ada orang haji kekurangan bekal, dia singgah di situ, bisa dapat penginapan gratis, ya kan? Kemudian nanti mereka bisa mendapatkan bekal gratis. Masya Allah, luar biasa. Makanya sampai sekarang itu terkenal ada namanya Birkah Zubaidah. Kalau bapak ibu umrah ya melakukan perjalanan dari Arafah, kemudian nanti masuk ke Musdalifah, balik ke Mekah, ke arah Mekah, coba perhatikan. Dari jalur Arafah Musdalifah itu sepanjang lereng gunung di sebelah kanan menuju ke Mekah, itu nanti kita akan menemukan ada namanya saluran kayak apa, bendungan, bukan bendungan ya, kayak kalau bahasa Arabnya itu namanya qanat. Qanat itu kalau di sini kan di sini nggak ada, jadi semacam drainase, tetapi itu bukan untuk kotoran. Drainasenya itu adalah saluran air bersih. Yang disalurkan ya, kalau Birkah Zubaidah itu mulai dari Baghdad itu sampai ke Mekah. Itu salurannya tadi. Dan kemudian itu dibangun oleh Sayyidah Zubaidah, itu istrinya Harun ar-Rasyid, itu dari uangnya sendiri. Kenapa? Ketika beliau haji melihat bagaimana kesulitan jamaah haji untuk mendapatkan akses air. Itu dibangun oleh beliau, kemudian dialirkan air bersih itu untuk konsumsi minum para jamaah haji pada waktu itu. Jadi Masya Allah ya, kita bisa membayangkan bagaimana luar biasanya. Makanya tadi kita katakan orang haji pada masa itu bisa kita katakan mudah, dalam arti mereka bisa bonek ya, hanya mungkin berkendaraan onta atau kuda, mereka bisa sampai di Mekah ya, itu dengan pola tadi itu. Kemudian sulitnya karena pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor ya kan zaman itu, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin bisa berminggu-minggu atau mungkin berbulan ya ketika mereka menaiki tunggangan tadi. Nah itu salah satu yang kita bisa baca di dalam sejarah ya tentang bagaimana ibadah haji di masa itu. Makanya jangan heran kalau kita membaca riwayat seperti ini. Jadi Abdullah ibnu Amr bin As itu membawa bekal yang begitu banyak ya, membawa bekal yang begitu banyak itu bukan untuk diri beliau, tetapi untuk apa? Untuk logistik siapa saja jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru tadi itu, yang kehabisan bekal mereka, kalau singgah di situ maka beliau akan jamu. 200 unta yang lengkap dengan makanan dan logistiknya tadi itu disiapkan oleh beliau untuk menjamu tadi. Subhanallah ya, ini luar biasa ya. Hari ini kalau kita haji itu biasanya orang muhsinin ya, muhsinat di Mekah, Madinah itu banyak. Sepanjang jalan itu mereka menyediakan kontainer biasanya gitu. Jadi kontainer, terutama kalau kita lihat ya pada saat wukuf ya, termasuk juga nanti pada saat mabit di Mina, itu banyak sekali itu ya, mereka menyediakan kontainer yang isinya itu biasanya makanan-makanan paket gitu. Jadi ada kurmanya, ada rotinya, ada mungkin soft drink dan sebagainya, itu yang mereka siapkan ya. Nah itu artinya tradisi ini sudah ada dari zaman dulu gitu loh. Jadi tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, ini gambaran yang bisa kita lihat. Kemudian di situ disebutkan lahu wali adyafi, jadi itu adalah untuk menjamu tadi, tamu-tamu tadi, dan juga untuk
Alil amsar, artinya dari mana-mana yang singgah ke tempat beliau, datang ke beliau, menemui beliau, maka beliau akan berikan jamuan tadi. Fa'ajibna min dalika, maka kami heran min dalika terhadap perkara itu, ajaban syadidan katanya. Jadi kami sangat heran sekali, kami sangat takjub sekali. Ini sungguh luar biasa, sangat menakjubkan katanya. Faqalu, kata mereka, la ta'ajabu min hadza, kata mereka, kamu jangan heran dengan apa yang kamu lihat itu, kata mereka. Fa in Abdullah bin Amr rajulun ghaniyun, katanya. Karena Abdullah bin Amr ibn al-As itu adalah seorang laki-laki yang kaya. Jadi kamu jangan heran kalau melihat sedekah beliau, karena beliau itu orang kaya. Wa innahu yara haqqan alaihi ayyuksira minaz zadi. Jadi kalau kemudian beliau itu membawa bekal yang begitu banyak, liman nazala alaihi minan nas, untuk orang-orang yang singgah, untuk orang-orang yang menemui beliau, jangan heran, kata beliau ya. Jadi jangan heran, karena beliau ini memang orang kaya, Masya Allah. Fakulna, kemudian kami, kata perawi hadis ini mengatakan, dalluna alaihi, coba tolong antarkan kami menemui beliau. Kami ingin tahu, karena tadi kan beliau mengatakan kami itu ingin yuhadditsuna bi hadisin. Kami ingin mendapatkan hadis, meskipun itu cuma satu hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu innahu fil Masjidil Haram, katanya. Beliau sekarang sedang berada di Masjidil Haram. Fantolakna, maka kemudian kami bertolak natlubuhu, untuk mencarinya, hatta wajadnahu fi duburil Ka'bah jalisan, sehingga kami menemukan beliau itu fi duburil Ka'bah, di belakang Ka'bah itu, jalisan, sambil duduk. Jadi beliau rupanya duduknya di situ. Jadi duduk di belakang Ka'bah. Ternyata beliau itu adalah rajulun qasirun, seorang laki-laki yang pendek, kata beliau itu. Ya. Di mana ya, di situ disebutkan armasu baina burdaini wa imamah. Jadi beliau itu ini jarak dua matanya ini basah. Kemudian beliau itu ditutupi dengan burda. Burda itu ya selendang. Imamah itu surban yang dililitkan di kepala, itu namanya imamah. Jadi beliau memakai imamah. Kemudian beliau memakai dua burdah, ya. Semacam ya kalau bisa selendang itu, ya itu beliau gunakan. Nah, itu disebutkan tadi. Laisa alaihi qamisun, ya, yang tidak ditutup dengan gamis. Qad allaqana alaihi fi shimalihi. Nah, beliau iktikaf di situ dengan membawa di tangan kirinya itu kedua sandalnya. Maksudnya sandal kanan dan kirinya itu dibawa. Jadi kalau kita lihat hari ini orang tawaf, nah, itu ya memang sejak dulu, meskipun sekarang ada tempat untuk meletakkan atau menaruh sandal, tapi hampir pasti orang itu kalau tawaf misalnya gitu ya, sandalnya dimasukin plastik, nanti dimasukin di tempat rak itu, hampir pasti dia hilang, ya kan? Ya hampir pasti hilang. Meskipun kita sudah tulis nomornya kita, ya. Nah yang aman gimana, ya dibawa, itu yang paling aman. Ya, jadi ternyata iktikaf atau tawaf dengan membawa sandal tadi itu juga dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Amr bin al-As. Subhanallah. Ya. Nah, jadi ini hal yang bisa kita pelajari. Dan itu juga menggambarkan tentang betapa tawaduknya beliau, orang kaya, ya, orang kaya dengan sedemikian banyak barang yang dia bawa. Pertanyaannya, masa beliau sendirian? Pasti punya pembantu. Tapi pertanyaannya, kenapa sandalnya dibawa sendiri? Tadi disebutkan asyaddu tawaddu'an, untuk menggambarkan betapa tawaduknya beliau, ya. Seorang putra gubernur atau mungkin mantan gubernur, tapi beliau ya istilahnya itu enggak bergantung pada ajudannya, ya, tidak bergantung pada pembantunya, dalam hal-hal tertentu beliau laksanakan sendiri. Ya, ini Masya Allah. Jadi kita juga bisa membaca kalau kita belajar dalam kitab adab, ya. Ulama-ulama itu mereka enggak mau biasanya sandalnya dibawakan, tasnya dibawakan, itu bawa sendiri. Ya itu karena tadi asyaddu tawaddu'an, ya, karena tawaduknya mereka itu, ya, karena tawaduknya mereka. Dan itu Al-Fakir lihat sendiri ketika kita
ya melihat para masyayikh di Al-Azhar itu, mereka Masya Allah ya, keikhlasan mereka di dalam berkhidmat mencari ilmu itu. Mereka kadang-kadang mereka berangkat itu Al-Azhar ke tempat beliau tinggal itu jauh, dan itu beliau naik angkutan umum kadang-kadang. Jadi kalau kita lihat di Mesir itu kan bisnya jelek-jelek, ya enggak seperti kita di Jakarta lah ya, bisnya bagus-bagus ya, apa namanya Grab ya, kalau di sana ada Grab atau apa istilahnya mereka itu juga mobilnya tidak sebagus di sini. Jadi bayangkan para masyayikh itu, mereka naik angkutan umum bawa tas sendiri gitu ya, pakai jubah ya, pakai jubah dengan imamahnya khas Al-Azhar itu biasa. Pemandangan seperti itu kita lihat. Itu tadi gambaran tentang apa? Asyaddu tawaddu'an gitu loh. Jadi gambaran yang menggambarkan tentang betapa tawaddu'nya mereka. Nah, ini pelajaran adab yang luar biasa ya, yang kita bisa lihat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah It'am Sa'ad Ibnu Ubadah radhiallahu anhu. Itu tadi adalah kisah bagaimana Abdullah ibnu Amr bin Al-As memberikan makan atau menjamu ya, termasuk bersedekah untuk para tamu, untuk orang-orang yang haji ya, yang begitu luar biasa tadi kita cerita. Nah, sekarang adalah kisah It'am Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah itu adalah salah seorang sahabat Ansor ya, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk generasi awal, karena saat ini ya termasuk salah satu tokoh gitu, salah satu tokoh ya yang punya pengaruh ya. Nah, akhraja Ibnu Asyakir, ini kisah radhiyallahu anhu fi dzalika man nabi, ini adalah kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Asyakir an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asyakir telah meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu atan nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah mendatangi Nabi bi sahfatin atau jafnatin. Jadi beliau membahas saf ya. Jadi di situ safhah itu adalah nempayan itu ya, apa namanya, piring besar gitu ya, yang di situ bisa dipakai untuk tushbi'ul khamsah. Jadi kalau dimakan 5 orang ya, kalau mungkin kita pernah makan nasi kebuli ya, nah itu kan biasanya ada wadahnya itu kan. Nah, itu namanya sof ya, sohfah. Sohfah itu kalau dia cukup 5 orang, jatahnya 5 orang, itu namanya sohfah. Nah, kalau apa namanya jafna itu berarti lebih besar lagi. Jadi kalau jafna itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia cukup untuk 10 orang. Jadi kalau jafna tadi 10 orang, kalau apa namanya sahfah tadi itu ya, itu untuk 5 orang. Nah, di sini disebutkan mamlu'ah. Jadi semua tadi itu penuh isinya dengan makanan. Mamlu'atin mukhar. Faqala ya Aba Thabit, katanya. Kemudian beliau mengatakan, ya Aba Thabit wa ya Abu Thabit, ma hadha, ini apa? Qala walladhi ba'athaka bil haqq. Ini pertanyaan Nabi. Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, ya Aba Thabit wa ya Abu Thabit, walladhi, apa ini? Ketika ditanya apa ini, qala, kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, walladhi ba'asa bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Laqad nahartu arba'ina dzata kabidin, aku telah menyembelih 40 hewan, kata Sa'ad bin Ubadah. Aku telah menyembelih 40 hewan. Fahbabtu an ushbi'aka minal mukh, katanya. Aku ingin sekali menghidangkan ini sehingga engkau kenyang ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi 40, kan saking banyaknya kan. Jadi di situ tadi kan disebutkan ya, kalau kita perhatikan tadi, beliau itu membawa sahfah dan jafna. Jadi yang satu itu untuk 5 orang, yang satu untuk 10 orang. Berarti kira-kira 15 orang kan begitu. Kalau itu kita hitung ada 2 tadi. Maka Rasulullah bertanya, ini apa? Kata Sa'ad bin Ubadah, kami telah menyembelih 40 hewan, katanya ya, 40 hewan. Biasanya yang disembelih itu adalah kambing.
Maka kami ingin menghidangkan ini untukmu agar engkau kenyang ya Rasulullah. Jadi sahabat itu ngerti ya. Rasulullah itu kan kalau kita baca di dalam kitab Musnad Fatimah, itu Rasulullah itu pernah, dan ini hampir sering, rumahnya itu dapurnya tidak ngepul 3 hari berturut-turut. Itu sering ya, itu selama di Madinah ya. Jadi dapurnya itu nggak ngepul 3 hari, itu udah sering Rasulullah itu. Dan ketika di Mekah ya, ketika di Mekah Rasulullah itu ditawari oleh Allah melalui malaikat Jibril, seluruh gunung-gunung di Mekah itu dijadikan oleh Allah itu sebagai emas, jadi emas, dan diberikan untuk Rasulullah. Kata Rasulullah tidak ya, kata Rasulullah, cukup bagiku kenyang sehari, lapar sehari. Itu waktu di Mekah ya, itu waktu di Mekah. Dan ini yang kemudian digubah oleh Imam Al-Bushiri di dalam qasidah burdahnya ya. Jadi itu Rasulullah, dan para sahabat itu ngerti ya, para sahabat itu ngerti. Makanya nanti ada riwayat ketika Rasulullah sudah wafat, Abdurrahman bin Auf itu ketika ngajak makan para sahabat itu nangis gitu loh ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika ngajak makan para sahabat itu nangis. Kenapa nangis? Karena ingat Nabi. Ingat Nabi, kita ini katanya bisa makan seperti ini sementara Rasulullah SAW. Jadi kalau ingat Nabi itu nangis. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW nggak bisa kita katakan jarang perutnya itu kenyang. Ya, Rasulullah itu jarang perutnya kenyang. Jadi makanya jangan membayangkan Nabi perutnya buncit ya. Perutnya kenyang saja jarang, apalagi perutnya buncit gitu loh. Masya Allah. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu tahu. Sa'ad bin Ubadah itu tahu, makanya beliau itu ketika punya rizki nyembelih langsung, nggak main-main. 40 kambing disembelih. Kemudian ketika penuh tadi itu dihidangkan pada Nabi, karena ingin, apa katanya? Fahbabtu an ushbi'aka ya Rasulullah. Jadi saya ingin engkau kenyang ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi ini luar biasa kasih sayang ya di antara sahabat Nabi dan Rasulullah, begitu luar biasa. Nah, ini ya, begitu luar biasa. Fa'akalan Nabi SAW, maka kemudian Nabi memakan hidangan yang dihidangkan oleh Sa'ad bin Ubadah tadi. Wada'alau bi khairin, kemudian Rasulullah SAW mendoakan ya, mendoakan Sa'ad bin Ubadah itu dengan doa kebaikan. Ini disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal yang ditulis oleh Al-Imam Alauddin Al-Hindi, juz yang ke-7 halaman 40. Kemudian hadis yang lain ini masih terkait dengan Sa'ad bin Ubadah. Hadis Anas fi dzalika wa du'aahu radhiyallahu anhu li Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi hadis Sa'ad dan juga doa yang dipanjatkan untuk hadis Anas ya, mengenai kisah Sa'ad, dan doa yang dipanjatkan untuk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Wa akhraja Ibnu Asyakir an Anas radhiyallahu anhu anna Sa'ad ibn Ubadah da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Asyakir ya, kalau tadi riwayat Ibnu Asyakir dari Sa'ad, sekarang riwayat Ibnu Asyakir dari Anas radhiyallahu anhu. Anas itu adalah anak kecil yang usia 8 tahun diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Ini Anas ya, dan Anas itu ibaratnya sudah diserahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah doakan Anas ya, umurnya panjang, rezekinya banyak, anaknya banyak. Itu Anas. Dan Anas ini termasuk sahabat yang umurnya panjang ya, termasuk sahabat yang paling akhir wafatnya. Nah, Anas bin Malik ini menceritakan anna Sa'ad ibn Ubadah da'an Nabi, bahwa Sa'ad bin Ubadah itu mengundang Nabi. Fatahu bitamrin wa kisarin, maka ketika itu Sa'ad ya, jadi menghidangkan untuk Nabi itu bitamrin dengan tamar, korma ya, wa kisarin, kisar di situ ya, jam'u kasra ya, yaitu al-qit'ah al-maksura minasyai', jadi potongan-potongan
Ya, termasuk diantaranya adalah al-khubz. Khubz itu roti. Jadi roti yang dipotong-potong itu dihidangkan. Di situ ada kurmanya, ada rotinya, dihidangkan. Fa'akala, maka Rasulullah pun memakannya. Summa tahu biqadahin min labanin fashariba. Kemudian setelah itu saat menghidangkan kepada Nabi, ya, yaitu wadah itu berisi susu. Fashariba, kemudian Rasulullah SAW meminumnya. Ya, Rasulullah nggak komen, dihidangi roti dengan kurma, dimakan, disuguhi susu, diminum, nggak komen Rasul. Ya, Rasulullah nggak komen. Itu bentuk ihtiram, penghargaan Nabi kepada sahibul bait tadi. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan begini. Ini sabda Nabi. Akala ta'amukum al-abrar, katanya. Nah, ini ya. Jadi ini makanya pentingnya kita sedekah kepada orang soleh. Kata Rasulullah apa? Akala ta'amakum al-abraru, makananmu dimakan oleh orang ahli taat. Nah, ini makananmu dimakan oleh al-abrar. Al-abrar itu adalah ya jamak dari bar, orang yang taat. Orang-orang yang taat. Jadi makananmu telah dimakan oleh orang-orang yang taat. Wa aftara indakumus shaimun, dan orang-orang yang berpuasa, ya, dia telah mendapatkan buka dari atau di sisimu, artinya engkau telah memberikan buka atau bukaanmu itu, ya, telah dimakan oleh orang-orang atau telah dijadikan untuk berbuka oleh orang yang berpuasa. Masya Allah. Wassallat alaikumul malaikah. Nah, ini wassallat alaikumul malaikat, dan malaikat mendoakanmu. Jadi karena ngasih makan orang soleh, ya, karena ngasih buka orang puasa, maka apa? Salat alaikumul malaikah, malaikat pun mendoakanmu. Masya Allah. Nah, ini pentingnya. Jadi makanya kalau bulan Ramadan, ya, jadi ada giliran takjil itu sebenarnya kesempatan kita. Ya, giliran dapat takjil itu kesempatan kita. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah protes, ya. Justru itu ambil sebagai kesempatan. Ya, kalau perlu berikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita itu makanan kita dimakan oleh orang yang berpuasa. Makanan kita dimakan oleh orang-orang soleh. Nah, ini. Itu filosofi yang harus dipahami. Ya. Jadi kita itu ketika mendapatkan giliran tadi, alhamdulillah, bahkan kalau perlu setiap hari, nggak usah nunggu giliran. Kenapa? Karena makanan kita itu dimakan oleh orang soleh. Gitu. Ya. Nah, ini Masya Allah. Dan tadi wassalat alaikumul malaikat, dan insya Allah nanti malaikat akan mendoakan kita. Coba kalau malaikat itu sudah mendoakan kita, apa yang terjadi? Nggak ada doa itu yang ditolak. Ya, nggak ada doa itu yang ditolak. Makanya nggak ada ceritanya orang yang memberi makan orang, padahal orang yang ngasih makan orang puasa tadi itu kan dia dapat pahala. Terus yang kedua, nggak akan ada ceritanya rizki yang dia berikan itu kemudian berkurang, nggak akan, justru bertambah, Masya Allah. Ya, nah ini. Allahumma ja'al salawatika ala ali Sa'ad, katanya. Ya, jadi malaikat itu mendoakan. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma ja'al salawatika ala ali Sa'ad. Ya Allah, jadikanlah salawatmu, bukan hanya malaikat, bahkan Allah itu bersolawat. Allah bersolawat itu apa maknanya? Dalam konteks manusia, ketika Allah itu bersolawat kepada manusia, itu maksudnya apa? Allah menurunkan maghfirah, ampunan. Allah menurunkan rahmatnya. Ya Allah, jadikanlah ampunanmu, jadikanlah rahmatmu untuk keluarganya Sa'ad. Masya Allah. Dan yang mendoakan itu Rasulullah. Yang ngomong seperti tadi, ya, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kada fil kanzi, begitulah riwayat itu disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal. Wa akhraja aidan min wajhin akhar an Anas mutawwalan bi ma'na. Dan hadis ini dalam riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Anas dengan redaksi yang panjang tapi maknanya mirip. Ya, wa fihi wa qarraba ilahi minha syai'an min simsim wa sa'an min tamrin. Ya. Jadi simsim itu nama tanaman, ya, nabat. Ya. Jadi itu adalah nama tanaman. Jadi Rasulullah itu tertarik. Ya, tertarik wa qarraba ilaihi minha syai'an min simsim. Jadi tertarik dengan ada sebuah tanaman atau apa mungkin
ya apa jenisnya yang di situ dihidangkan di situ, ya selain tamar tadi itu kurma tadi, ya itu tertarik kemudian Rasulullah mendekati. Nah ini riwayat terkait dengan bagaimana Sa'ad dari Anas bin Malik. Kemudian kisah yang terakhir adalah kisah Sa'ad, ya masih terkait dengan Sa'ad, qissatu Diyafati radhiyallahu anhu fi dzalika. Ini kisah terkait dengan Sa'ad, bagaimana Sa'ad tadi itu menyambut memberikan hidangan untuk tamu. Kalau tadi Rasulullah, nah sekarang kisah Sa'ad dengan tamunya. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Urwa qala, Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Urwah berkata, adraktu Sa'ad ibnu Ubadah, aku pernah menjumpai. Ya kalau jadi ini kebiasaan, termasuk kebiasaan Sa'ad. Apa kebiasaannya Sa'ad? Kebiasaannya Sa'ad itu wa yunadi, beliau itu selalu memanggil-manggil ala utumi, ya. Utum itu adalah bina murtafi'. Jadi utum itu bangunan yang tinggi, jadi kayak menara begitu, ya. Tapi sebenarnya di sini disebutkan kal hisn, ya, wa jam'u atom, ya, jamaknya itu adalah atom. Utum itu bangunan yang tinggi, ya entah itu mungkin karena tempatnya di tempat yang tinggi, atau memang dia kayak sekarang mungkin ya seperti ini ada 2 lantai dan sebagainya tadi. Nah Sa'ad bin Mu'adz itu biasa memanggil dari bangunan yang tinggi tadi, karena zaman dulu kan belum ada speaker, ya, jadi kalau Bilal itu adzan itu naik di atas bangunan yang tinggi supaya nggak suaranya terhalang, ya kan, gelombang suaranya nggak terhalang oleh bangunan, maka beliau naik di atas bangunan yang tinggi. Ya, makanya fungsi menara dulu itu diantaranya sebelum adanya speaker itu untuk adzan, ya kan, untuk memanggil. Gitu. Nah di situ disebutkan man ahabba sahman aw lahman falyati Sa'ad ibn Ubadah. Ini pengumumannya. Siapa yang suka ya lemak, siapa yang suka daging, maka datanglah ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Diumumkan. Ya. Ya, jadi siapa yang suka lemak, siapa kan, kalau kita makan sate itu kan biasanya suka ditanya sate daging saja atau sama lemaknya, kan begitu ya. Ya karena memang lemak dan daging tadi itu kan menyatu. Jadi kata Sa'ad, siapa yang suka lemak, siapa yang suka daging, saya akan datang ke rumah Sa'ad. Summa adraktu ibnahu, kemudian aku melihat atau menemukan anaknya misla dalika. Jadi ini juga birrul walidain, Bapak Ibu. Jadi Sa'ad bin Ubadah seperti itu kebiasaannya. Kemudian ketika beliau wafat, beliau itu kebiasaannya dilanjutkan oleh siapa? Putranya. Jadi makanya kalau kita ditanya gimana caranya kalau orang tua kita sudah wafat, kita mau birrul walidain sama orang tua kita, kita les orang tua kita itu punya amal soleh apa, gitu ya. Kalau orang tua kita itu punya amal soleh seperti saat tadi itu amal solehnya sedekah, anaknya ngelis tadi itu kemudian dilanjutkan amal solehnya itu untuk apa? Melanjutkan kebaikan orang tuanya. Itu birrul walidain setelah orang tuanya meninggal, dan pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya. Subhanallah. Ya kalau misalnya orang tua kita suka silaturahim atau suka sholat jamaah gitu, lakukan itu, niatkan untuk diri kita dan juga untuk melanjutkan sunnahnya orang tua kita. Itu birrul walidain. Ya, itu birrul walidain. Orang tua kita misalnya suka ngumpulkan anak yatim, kalau pas Ramadan atau pas apa dikasih lah, kita lanjutkan sunnahnya itu, ya, legasinya itu, jangan berhenti. Itu bagian dari birrul walidain setelah orang tua kita tidak ada. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh putranya oleh putranya Sa'ad bin Ubadah, gitu loh. Jadi jangan dikira kalau orang tua kita sudah wafat kita tidak bisa birrul walidain. Bisa, sampai kita mati bisa. Caranya itu tadi, kalau orang tua kita melakukan amal soleh, dicatat amal solehnya apa saja, lakukan itu dengan niat untuk melanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Dapat 2 pahala paling tidak, pahalanya untuk kita dan pahalanya untuk ya melanjutkan kesolehan orang tua kita tadi. Birrul walidain dapat kita, ya, dapat pahala bir walidain dan dapat pahala amal kita sendiri. Masya Allah. Nah gitu ya. Nah ini banyak yang tidak tahu, ternyata orang tua kita tidak ada itu kita masih bisa
birrul walidain gitu loh. Ya, ini. Nah, di situ kemudian disebutkan jadi putranya Sa'ad bin Ubadah tadi itu memanggil seperti yang dilakukan oleh bapaknya tadi, walau kuntu amshi fi tariqil madinati. Jadi ketika aku berjalan di jalan Madinah wa ana syabun, ketika itu saya masih muda, masih belia. Fa marra alayya Abdullah ibni Umar. Ketika itu fa marra alayya Abdullah bin Umar itu berpapasan dengan kami, muntaliqan ila ardi bil aliyah. Berjalan menuju ke ardi bil aliyah, yang tempatnya yang tinggi tadi. Faqala ya fata, ya fata, wahai pemuda, ta'al. Ya, kalau ini cerita tentang Abdullah bin Umar yang kemarin kita sudah ceritakan. Ta'al, kesini, undur. Hal tara ala utumi Sa'ad. Apakah kamu melihat di atas rumahnya Sa'ad, ya tadi utum tadi itu rumahnya Sa'ad yang tinggi tadi, ahadan yunadi, ada orang yang memanggil-manggil lagi. Fanadhartu, kemudian aku melihat ke rumah yang tinggi tadi. Fakultula, aku mengatakan tidak. Faqalat sadaqta, maka benar, ya, maka engkau benar. Jadi setelah dalam syarahnya ini disebutkan, jadi di antara kebiasaan saat itu tadi memanggil orang untuk diajak ke rumahnya makan, ya, kalau mereka tidak punya makanan diajak makan ke rumahnya, itu kebiasaan saat. Kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh putranya. Nah, setelah saat wafat, setelah putranya wafat, nggak ada melanjutkan. Itulah yang kemudian ditanyakan oleh Abdullah bin Umar tadi. Apakah kamu mendapati ada orang yang memanggil dari rumah tingginya saat tadi itu? Maksudnya setelah mereka tidak ada, jawabannya tidak. Maka engkau benar. Maksudnya tidak ada lagi yang melanjutkan kebiasaan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini contoh-contoh dalam kehidupan para sahabat Rasulullah, orang-orang terbaik, ya, yang pernah mengisi sejarah peradaban umat manusia, ya, tentang betapa luar biasanya, ya, akhlak mereka, tentang luar biasanya amal-amal soleh mereka. Dan tadi kita sudah sampaikan bagaimana filosofi di balik amal tadi itu yang betul-betul mereka jaga, ya, baik itu untuk diri mereka maupun untuk orang tua mereka tadi, ya, terkait dengan birrul walidain dan sebagainya setelah wafatnya orang tua mereka. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup, kalau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.